Baik anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur seni rupa. Jadi apa sih unsur itu ya? Unsur itu adalah apa saja yang harus ada. Ya, Ibu sini tulis yang harus ada dalam karya gambar. Jadi kalau kamu membuat karya seni rupa, terutama karya gambar ya, harus ada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu titik. Titik ini adalah unsur karya paling sederhana. Jadi kalau kamu mau membuat gambar, pasti yang kamu lakukan pertama adalah membuat titik dulu. Diawali dari titik. Ya, kemudian dari titik menjadi garis. Maka itu unsur yang kedua adalah garis. Garis dibedakan menjadi dua, ada garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus sudah jelas ya, kamu bisa membuatnya dengan penggaris. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, kalau garis lengkung berarti dia tanpa bantuan penggaris, misalkan dia melengkung seperti ini atau melengkungnya vertikal seperti ini. Itu garis ya. Unsur yang ketiga yaitu bidang. Bidang terbentuk dari pertemuan beberapa garis. Jadi kalau kamu bikin garis begini, kemudian disambung lagi, disambung lagi, disambung lagi, jadilah sebuah bidang ya. Nah, bidang itu dibagi menjadi dua. Ada yang geometris, ada yang non geometris. Kalau yang geometris itu yang biasa kalian pelajari di matematika ya, bangun datar. Jadi ada apa saja? Misalkan segitiga, kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran. Itu termasuk geometris ya. Jadi yang beraturan bentuknya. Lalu yang non geometris berarti kebalikannya ya, yang tidak beraturan. Misalkan seperti ini. Ya, ini kan tidak beraturan. Seperti ini. Nah, itu bidang. Jadi terbentuk dari pertemuan garis-garis, garis lurus atau garis lengkung ya. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Lanjutannya berarti apa? Bentuk pertemuan dari beberapa bidang. Dia meruang dan bervolume. Kalau di matematika kalian mengenalnya dengan bangun ruang. Misalkan kubus ya. Nah, silakan waktu menggambar menggunakan penggaris ya. Ini Bu hanya contoh saja. Nah, seperti ini. Atau yang bentuknya dasarnya dari garis lengkung. Misalkan apa ini? Kerucut ya. Nah, itu bentuk. Kalian lihat ya. Kalian juga mungkin punya warna favorit. Nah, penjelasan warna itu apa ya? Warna itu terbuat dari pigmen. Warna dari cat, dari pensil warna itu semuanya terbuat dari pigmen. Nah, warna sendiri dibedakan menjadi tiga ya. Ada warna primer atau yang disebut warna pokok. Ya, jadi dia asli, warna asli. Warna dasar ya. Terdiri dari tiga warna, yaitu apa saja? Merah, coba Ibu menggunakan tinta warna merah ya, Ibu tebalkan. Nah, ini merah. Kemudian kuning. Kemudian biru. Itu warna pokok. Nah, kalau warna sekunder itu apa? Warna sekunder itu adalah pencampuran dari dua warna pokok atau warna primer ya. Jadi warna di sini Bu tulis P itu artinya primer ya. Warna primer ditambah satu warna primer, jadilah warna sekunder. Contohnya nih, warna primer merah dicampur dengan kuning menghasilkan warna oranye ya.
Ibu tuliskan di sini oranye. Kemudian warna primer lagi merah dicampur biru menghasilkan warna ungu, ya. Kemudian warna biru dicampur warna kuning menghasilkan warna hijau, ya. Jadi kesimpulannya apa? Warna primer itu berarti apa saja? Oranye. Warna sekunder itu berarti apa saja? Oranye, ungu, dan hijau. Itu warna sekunder. Nah, kalau warna tersier, jadi kalau warna tersier ini ada dua teorinya. Yang pertama, dia adalah pencampuran dari 3 warna primer. Jadi warna primer ditambah 1 warna primer ditambah 1 warna primer. Contohnya, besarkan dulu contohnya ya. Merah dicampur kuning dicampur biru akan menghasilkan warna coklat, ya. Jadi warnanya akan menjadi coklat. Nah, kalau ada juga teori yang menyebutkan bahwa warna tersier adalah pencampuran dari 1 warna primer dan 1 warna sekunder, ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi di sini tulis warna primer ditambah warna sekunder. 1 warna primer tambah warna sekunder. Contohnya seperti apa? Misalkan warna primernya adalah biru. Ya, di sini biru. Kemudian warna sekundernya yang mana? Nah, warna sekundernya adalah warna sekunder yang bukan berasal dari warna biru. Jadi kalau ini biru kan ungu, biru jadi hijau. Nah, yang bukan berasal dari warna biru, warna apa? Oranye. Jadi warna sekundernya yang bisa dicampur dengan biru adalah warna oranye. Akan menghasilkan warna apa? Tetap dia akan menghasilkan warna coklat, ya. Warna coklat. Jadi kesimpulannya warna tersier itu apa saja? Kesimpulannya warna tersier itu adalah warna coklat, ya. Coklatnya bisa kalau misalkan banyak merahnya jadi coklat kemerahan. Kalau banyak warna kuning jadi coklat kekuningan. Kalau warna banyak birunya jadi coklat kebiruan. Nah, jadi itu warna tersier. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, warna hitam dan putih itu termasuk yang mana ya? Dalam dunia seni rupa, hitam dan putih itu tidak termasuk dalam warna, Nak, karena itu sebenarnya hanya memberikan kesan gelap terang, ya, karena hasil dari pencahayaan, jadi tidak termasuk dalam warna, ya. Oke, kita lanjut ke unsur yang keenam, yaitu tekstur. Tekstur ini adalah permukaan objek atau benda. Jadi kalau kamu melihat misalkan kain sutra atau bulu boneka, itu ketika kamu pegang gimana rasanya? Halus, ya. Atau kamu memegang gelas dari kaca, bagaimana teksturnya? Licin, ya. Jadi itu adalah tekstur permukaan objek atau benda. Nah, tekstur ini dibagi menjadi 2, ada yang nyata, ada yang semu. Apa itu bedanya? Kalau nyata berarti tekstur itu bisa kita lihat. Dengan kita lihat kita bisa merasakan, oh itu kasar, oh itu bergelombang, ya. Dan juga bisa kita rasakan dengan kulit, dengan diraba. Oh iya, memang benar ini kasar, memang benar ini halus, seperti itu, ya. Itu tekstur nyata.
Kalau tekstur semu secara penglihatan itu memang kelihatan seperti ada teksturnya ya. Kalau kita lihat, oh iya itu kayaknya bergelombang deh gitu. Tapi kalau kita pegang, kita raba dengan kulit, ya rasanya sama aja datar. Karena apa? Karena itu hanya dalam bentuk gambar di permukaan kertas ya. Jadi ini Ibu beri contoh beberapa tekstur semu. Misalkan kamu bikin garis-garis diagonal yang rapat-rapat gini ya, maka kesan yang ditangkap oleh mata teksturnya akan berbeda dengan kamu membuat gambar garis-garis gelombang seperti ini atau garis titik-titik seperti ini ya. Kalau kamu melihat ke-12 gambar ini, maka masing-masing punya tekstur berbeda ya. Secara penglihatan ya, kamu melihatnya berbeda. Namun kalau kamu pegang ya sama semua. Rasanya semuanya datar ya. Selicin kertas karena memang itu dibuat di permukaan kertas. Oke, paham ya perbedaan nyata dan semu. Nah, sekarang unsur yang terakhir ini ada gelap terang. Gelap terang ini dipengaruhi oleh datangnya cahaya. Jadi jelas ya kalau kamu melihat sebuah benda, kemudian ada cahaya dari lampu, dari matahari, pasti benda itu ada bagian yang sangat terang, ada bagian yang gelap karena tertutup dari cahaya. Nah, bagian di antara keduanya disebut halftone ya. Biasanya warnanya keabu-abuan seperti itu. Oke, kalau di sini halftone-nya tuh yang ini loh, Nak. Nah, ini halftone-nya yang ini. Iya. Kalau terangnya di bagian sini. Kalau yang gelapnya berarti bayang-bayangnya ini ya, ini yang gelap. Oke, itu 7 unsur seni rupa yang harus kalian pahami, tidak hanya hafal ya, tapi juga dipahami. Karena itu adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah gambar atau karya seni rupa. Jadi jangan lupa kalau nanti kamu menggambar flora, fauna, dan alam benda, jangan lupakan dengan ke-7 unsur ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke prinsip ya. Sebenarnya di sini ada kata prinsip. Prinsip seni rupa. Bu tulis SR gitu saja ya. Prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa ini apa ya? Prinsip itu adalah apa yang harus dilakukan ya. Jadi prinsip tuh apa yang harus dilakukan. Kalau kamu punya prinsip, prinsip saya adalah berlaku jujur, menjawab sesuai kemampuan walau akhirnya salah. Nah, itu kan apa yang harus dilakukan ya. Prinsip dilakukan. Apa yang harus dilakukan agar gambarmu tampak menarik atau indah, bisa dinikmati oleh mata orang lain ya. Itu disebut dengan prinsip. Prinsip seni rupa sebenarnya ada banyak ya. Namun di kelas 7 ini kalian hanya mempelajari tentang komposisi ya. Berarti salah satu prinsip seni rupa adalah komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek sehingga gambar nanti hasilnya akan menarik. Nah, di sini ada contohnya. Komposisi yang kurang tepat dan komposisi yang tepat. Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira apa bedanya? Ya, nanti Ibu akan tanyakan pada kalian di grup, silakan dijawab ya. Kira-kira apa sih perbedaan dari kedua gambar ini? Komposisi yang kurang tepat dan komposisi yang tepat. Ibu lanjutkan ya. Nah, komposisi itu macamnya sebenarnya ada 3 ya. Komposisi simetris, asimetris,
dan sentral. Namun di kelas 7 ini kalian cukup memahami komposisi simetris dan asimetris. Sekarang coba Ibu jelaskan satu persatu. Komposisi simetris artinya objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membuat komposisi simetris, maka objeknya atau bendanya itu berada pada posisi yang seimbang. Jadi kalau kamu membagi bidang atau kertas gambarmu menjadi dua, ya ini kasih garis dibagi dua, maka sisi kiri akan sama dengan sisi kanan ya. Letak cangkirnya sama, ukurannya sama, kemudian botolnya juga terbagi dua sama, ruang kosongnya ya, luas ruang kosongnya sama. Itu komposisi simetris. Oke. Nah, untuk komposisi asimetris, objek gambar diletakkan dalam posisi tidak sama, baik letaknya ataupun ukurannya, namun tetap tampak seimbang, proporsi, dan ada kesatuan ya. Contohnya seperti ini. Kalau gambar ini Ibu bagi menjadi dua ya, Ibu beri garis di tengah. Nah, gambar di sisi kiri tentu saja tidak sama dengan sisi kanan kan ya. Di sini ada cangkir, di sini tidak ada ya. Tekonya juga tidak terbagi dua sama persis, tapi secara komposisi dia tetap bagus. Karena apa? Tetap ada kesatuan, cangkirnya dekat dengan teko, kemudian bentuk tekonya jelas lebih besar daripada cangkir ya. Namun ketika dibagi dua tidak menghasilkan objek yang sama persis kanan dan kiri, itu asimetris. Nah, itu penjelasan untuk prinsip komposisi. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian kurang paham, silakan bertanya di WhatsApp group. Terima kasih anak-anak.